Kabar duka datang dari Padepokan Agung Amparan Jati Cirebon. Pimpinan Padepokan tersebut, Raden Gilap Sugiono, meninggal dunia pada Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024, di usia 51 tahun. Raden Gilap dikenal setelah memimpin prosesi sumpah pocong yang dilakukan oleh mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Raden Gilap Sugiono. Dalam keterangan resminya yang diterima Tribun Jabar pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, Tony mengungkapkan rasa kehilangan terhadap sosok yang disebut berjasa dalam proses hukum kasus Vina. Saya, Tony selaku kuasa hukum Peggy Setiawan, turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Raden Gilap Sugiono yang meninggal dunia pada Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Semoga almarhum yang telah memberikan kontribusi dalam perkara kasus Vina, yaitu memfasilitasi dan melakukan penyumpahan yaitu sumpah pocong terhadap Saka Tatal, diberikan tempat terbaik di sisinya. Semoga almarhum husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, ujar Tony, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Raden Gilap Sugiono meninggal dunia akibat penyakit jantung yang telah dideritanya selama 3 tahun terakhir. Informasi ini dikonfirmasi oleh salah satu jemaah Padepokan, Abah Agus. Iya benar, tadi pagi beliau meninggal dunia. Saya langsung menuju Padepokan setelah mendapat kabar itu, ucap Abah Agus, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Jenazah almarhum telah dikebumikan pada siang hari sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di area dekat Padepokannya. Sudah dimakamkan tadi siang, di sebelah rumahnya di Padepokan Amparan Jati, jelas dia. Padepokan Agung Amparan Jati, yang berlokasi di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dikenal dengan berbagai kegiatan spiritual dan pelayanan supranaturalnya, termasuk ritual tawasulan. Tempat ini menjadi sorotan publik ketika dijadikan lokasi pelaksanaan sumpah pocong oleh Saka Tatal terkait konflik hukum dalam kasus Vina Cirebon, sebuah prosesi yang menarik perhatian besar di Cirebon karena dianggap krusial dalam membuktikan kebenaran dalam kasus tersebut. Raden Gilap Sugiono, dalam wawancara beberapa waktu lalu, pernah menjelaskan bahwa padepokannya melayani murid dan pasien yang membutuhkan bantuan spiritual. Padepokan kami melayani murid dan pasien yang membutuhkan bantuan supranatural, ujarnya kepada Tribun pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Selain itu, padepokan ini rutin mengadakan ritual tawasulan bersama setiap malam Rabu Kliwon. Kami mengadakan tawasulan bersama setiap malam Rabu Kliwon, ucapnya. Didirikan sejak tahun 2009, Padepokan Agung Amparan Jati telah menjadi tujuan masyarakat yang mencari solusi spiritual dan dikenal luas sebagai tempat berlangsungnya sumpah pocong yang sempat menjadi sorotan publik dalam kasus Vina Cirebon. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol, Purn. Susno 2J menaruh harapan besar kepada Prabowo Subianto untuk menuntaskan kasus Vina Cirebon. Meski Otto Hasibuan, pengacara 7 terpidana kasus Vina Cirebon, kini diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator, Wamenko. Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih, Susno menilai Otto tak bisa berbuat banyak jika upayanya tidak didukung oleh Prabowo. Sebab, Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negara memiliki kebijakan untuk memerintah menteri ataupun wakil menteri. Bahkan, ia memiliki kewenangan untuk mengubah sistem peradilan ataupun undang-undang. Bagaimana menteri atau wakil menteri mau mengubah sistem peradilan atau mengubah undang-undang kalau presidennya tidak tanda tangan, tidak setuju dengan apa yang dilakukan? Ya enggak jalan karena yang punya pengaruh kepada DPR itu bukan menteri tapi presiden, ujar Susno seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Senin, tanggal 22 Oktober tahun 2024. Akan tetapi, Susno berharap Otto yang kini dekat dalam lingkaran pemerintahan,
bisa memberikan masukan terhadap Prabowo terkait kasus Vina Cirebon. Susno juga menaruh harapan besar kepada Prabowo usai sang presiden menyatakan dalam pidatonya akan memerhatikan masalah penegakan hukum dengan konsekuen dan masalah keadilan. Di sisi lain, Otto Hasibuan, pengacara dari 7 terpidana kasus Vina Cirebon, kini menjadi orang terdekat Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menunjuk pengacara Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, malam. Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata Prabowo. Otto Hasibuan akan ditempatkan di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Otto Hasibuan dinilai tak lama lagi bakal mengundurkan diri dari tim penasehat hukum 8 terpidana kasus Vina Cirebon setelah dirinya diangkat menjadi wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Pasalnya, Otto memilih hengkang karena dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan terhadap proses yudisial di Mahkamah Agung, MA. Proses panjang pengungkapan kasus Vina Cirebon rupanya turut menyita perhatian Aibtu Zakaria. Polisi yang punya nama beken Jacqueline Chopper itu belakangan menyenggol ex-petinggi Polri. Ya, Jacqueline Chopper turut memberi komentar terhadap sosok mantan Kabareskrim, Susno Duaji dan ex-Wakapolri, Ogro Seno yang kerap tampil dan bersuara di kasus Vina Cirebon. Polisi nyentrik itu menyenggol dengan kalimat sopan. Jacqueline Chopper memuji kritikan membangun yang kerap dilempar seniornya terhadap kinerja kepolisian saat ini. Menurutnya, selagi kritikan itu dapat membangun, maka jangan pernah menutup mata dan telinga. Ya bagus, jadi buat bahan pembelajaran juga. Kita jangan anti kritik juga, apalagi beliau juga mantan penyidik lah istilahnya mantan reserse, mantan orang tua kita juga, ujar Jack dikutip dari YouTube Diskursusnet. Dilansir tribunnewsbogor.com, Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Jacqueline Chopper juga tak masalah jika saat ini publik mengkritik Ibtu Rudiana selaku rekannya di kepolisian. Ya silakan saja hak masyarakat untuk itu. Saya nggak ada perasaan tersinggung atau sakit hati. Kalau masyarakat merasa tidak puas ya silakan, terangnya. Sementara itu, Jacqueline Chopper merupakan salah satu polisi yang juga cukup dikenal. Selama 25 tahun bertugas di bagian reserse, Jacqueline Chopper sudah sering menghadapi penjahat jalanan. Salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi Jacqueline Chopper adalah ketika menangkap perampok mesin ATM. Di tahun 2006 terjadi perampokan mesin pengisi ATM di daerah Cawang dengan nilai kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Polisi bergerak cepat menangkap komplotan pelaku perampokan. Namun ada satu gembong perampok yang berhasil kabur ke Bandung, Jawa Barat. Jacqueline Chopper dan tim mengejar pelaku ke Bandung. Di sana diketahui keberadaan pelaku di Ranca Ekek, Cipacing. Jacqueline Chopper dan tim mencegat pelaku yang berada di dalam mobil bersama 2 rekan dan 1 wanita. Saat itu anggota tim diwanti-wanti untuk berhati-hati karena pelaku menggunakan senjata api dan granat. Terjadilah baku tembak antara aparat kepolisian dan pelaku perampokan. Karena pelaku tak mau menyerah, Jacqueline Chopper berinisiatif menghentikan mobil pelaku. Saya cekik pelaku nembak. Pertama kali nembak yang saya rasakan daerah jantung. Saya cuma istighfar. Yang ada di pikiran saya jangan sampai pelaku ini lepas, kata Jacqueline Chopper dikutip dari YouTube Kick Andy Show.